Tadi ada struktur begini, 120 kilonewton. Tapi sekarang saya tambahin satu, biar agak beda aja. Tambah satu lagi di sini, misalnya 80 kilonewton di sini. Gitu. Tadi jaraknya ini 2 meter. Ups. Ini 3 meter. Wah, ini enggak skala, tapi Anda ikut ukurannya aja lah. Gitu ya. Ini A, ini B, ini C. Permintaannya gambarkan diagram gaya dalam struktur di atas ya. Gitu ya. Anda diminta menggambarkan diagram gaya-gaya dalamnya. Artinya untuk seluruh struktur ini kita harus dapatkan gambarnya. Mungkin saya siapkan tempatnya untuk menggambar di sini. Biar tidak ditabrak oleh hitungan kita. Nah, nanti kita mau menggambarkan normalnya di sini, gesernya di sini, momen lenturnya di sini misalnya ya. Akan kita gambarkan, nanti di daerah sini akan kita buat hitungannya, mungkin hitungannya perlu 2 kali muter gitu ya, sekali ngapus dan seterusnya, tapi nggak ada masalah. Kita cobakan saja. Oke. Pertanyaan pertama, kita perlu buat berapa potongan untuk menggambarkan gaya dalam di sel panjang ABC ini? Perlu berapa potongan? Ini pertanyaan apa yang perlu Anda lakukan di depan aja. Di contoh sebelum ini 2 potongan ya. Yang di contoh yang tadi sudah terhapus. A sampai B yang 0 sampai 6 itu 1, kemudian B sampai C ya. Dengan 2 potongan itu kita dapatkan diagram gaya dalam untuk keseluruhan balok ABC. Kalau seperti ini perlu berapa potongan? Kira-kira. Kalau saya potong di sini berlakunya berapa sampai berapa? Atau dari mana sampai ke mana? Kalau saya buat di sini potongannya. Terserah sih lihat kiri atau lihat kanan, tapi potongan ini akan berlaku untuk gaya dalam dari A sampai mana? Ada yang sudah kira-kira memahami konsep yang tadi diberikan? Kalau saya buat potongan di sini, jaraknya X, sekarang saya sebut saya gambar potongannya di sini deh kalau gitu. Nah, ini jaraknya X. Kita harus cari reaksi dulu ya, tapi saya mau menunjukkan konsep potongannya dulu. Seperti ini X-nya boleh berapa? Begitu ya, kalau sudah kita hitung. X-nya boleh dari berapa sampai berapa? Dari 0 udah jelas di ujung sini. Sampai berapa? Ada yang punya ide? Sampai berapa? Sampai 3, Pak. Sampai 3 meter ya. 3 meter. Ini normal geser dan lenturnya. Karena begitu lewat 3 meter, ada gaya 80 kilonewton ini yang harus kita ikut sertakan di free body. Di sini belum ada. Jadi kalau saya buat potongan di sini, mau lihat kanan ataupun lihat kiri, bolehnya cuma untuk gaya dalam dari A sampai titik ini. Ini nggak ada namanya, saya kasih D aja. Gitu ya. Jadi potongan yang ini itu akan menghasilkan gaya dalam dari A sampai D. Lihat kiri atau lihat kanan, mau X-nya dari berapa, nggak ada masalah. Satu potongan dapat yang ini. Oke, kalau begitu saya perlu satu potongan lagi di situ. Nah, potongan ini bisa menghasilkan gaya dalam yang mana? Mestinya dari D sampai B ya. Karena di B akan ada gaya ini lagi ya.
Jadi potongan di sini, lihat kiri ataupun lihat kanan, akan menghasilkan gaya-gaya dalam, fungsi gaya dalam, dan diagramnya juga antara D dan B ini. Kemudian saya buat potongan lagi di sini, lihat kanan ataupun lihat kiri, ini akan menghasilkan gaya-gaya dalam di antara B dan C. Jadi saya perlu 3 potongan untuk menggambarkan keseluruhan diagram gaya dalam ini. 1 potongan untuk bagian AD, 1 potongan untuk bagian BD, DB, 1 potongan untuk bagian BC. Oke. Nah, kemanapun Anda melihat potongannya, kecuali mungkin BC kalau lihat ke kanan, itu reaksi akan muncul ya. Jadi mau nggak mau kita harus hitung reaksi dulu. Mudah-mudahan di sini sempat sekecil ini bisa untuk menghitung reaksi. Ini free body untuk reaksi sudah cukup nih ya. Ini RA dan RB. Perhitungan reaksi. Biar tempat untuk gaya dalamnya cukup karena kita perlu 3 potongan nih. 1, 2, 3. Kalau tulisan saya kecil-kecil malah di layar nggak kelihatan. Oh, sebenarnya papan tulis yang sebelah sini bisa ya. Oke, nanti aja. Reaksi. Saya ambil free body yang keseluruhan ini, momen ke B. Sama dengan 0. Ada RA kali 6. 6 RA. Dikurangi yang ini 80 kali 3. Yang ini tambah ya. Tambah 120 kali 4. Kok 42. Sama dengan 0. Gitu ya. RA-nya dapat berapa ini? Ini pindah sana 240. Oh, kebetulan pas RA-nya 0 ya. Ini 240 dan 240 ya, RA-nya 0. Ya nggak apa-apa lah, RA-nya 0. Saya ngambil angkanya sembarang tadi. Jadi pas untuk beban ini dia nggak perlu reaksi. Jadi dia seimbang aja dengan B sendiri ya. Ya udahlah, nggak apa-apa begitu. Jadi kalau begitu dengan sigma FY sama dengan 0 kita langsung bisa dapatkan ini. RA tambah RB kurang 80 kurang 120 sama dengan 0. Jadi RB-nya seluruh ini 200 ya. Dari sini kita dapatkan RB sama dengan 200 kilonewton ke atas ya. Ya. Jadi seluruh reaksi ada di B. Ini udah balance mereka berdua ini. Oke. Ya. Nah, reaksi sudah kita peroleh. 1 free body sudah saya gambarkan di sini. Kebetulan RA-nya juga 0. Jadi hitungan kita jadi akan sangat mudah di sini. Karena RA-nya 0, jadi gayanya sudah nggak ada. Mau keseimbangan yang manapun, arah X tinggal N sendirian, pasti 0 juga. V arah vertikal hanya ada V sendirian juga, 0 lagi mestinya. Momen kalau sudah nggak ada apa-apa ya momennya juga harus ikut 0. Ya ini kebetulan yang memudahkan hitungan kita. Jadi ini kalau saya tulis sigma Fx sama dengan 0, dapatnya N-nya 0. Sigma Fy sama dengan 0, dapatnya P-nya juga 0. Sigma M ke potongan sama dengan 0, dapatnya M juga 0. Jadi gambar diagram gaya dalamnya ya 0 ya semua, masih 0 gitu ya, nggak berubah di sini. Ya kebetulan itu ya. 0 semua, dibaca ke sini nilainya 0. Ini satuannya semua dalam kilonewton ya. Ini kilonewton. Ini kilonewton. Ini kilonewton meter. Ya, yang 0 semua ini saya sudah oke ya, karena memang kebetulan RA-nya tidak ada 0 ya, jadi habis sudah. Ini saya hapus saja kalau gitu. Karena sudah kita gambarkan. Agar hitungan berikutnya muat. Nah, selanjutnya untuk bagian BD ini saya buat potongan di tengah. Potongan di tengah ini enaknya lihat mana? Ke kanan ada 1, 2, ke kiri ada 2, tapi yang satu kebetulan 0. Jadi kayaknya enak kiri ya. Jadi saya tinjau sebelah kiri.
ada gaya yang 80 kilonewton, ada potongan ini, terus ada normalnya, gesernya, dan momen lenturnya. RA-nya sama dengan 0, jadi saya sudah hapus aja. Nggak usah digambarkan. Karena toh nilainya 0. Oke. X-nya dari mana? Terserah. Kalau seperti ini bisa dari 80 ini boleh, atau dari ujung sini juga nggak apa-apa. Kalau saya nyatakan X-nya dari sini, gambar ini hanya untuk BD ya. Ya, BD, ini A, ini D. B-nya ada di sana. Kalau X-nya ditulis seperti ini, artinya X-nya cuma boleh dari 3 meter. 3 meter itu ada di sini. Sampai 6 meter. Ya. Oke. Sigma Fx sama dengan 0. Hasilnya nggak ada apa-apa, jadi N-nya 0. Sigma Fy sama dengan 0. Hasilnya minus 80 minus V sama dengan 0. Jadi V-nya minus 80, satuannya kilonewton. Sigma M ke potongan sama dengan 0. Ada ini enggak ada, ini ada minus 80. Dikalikan jarak ke sini. Berapa jarak ke sini? Ini tuh 3 meter tadi ya. Jadi jarak dari gaya 80 ke potongan itu adalah X dikurangi 3 ya. Terus sudah nggak ada lagi, dikurangi M sama dengan 0. Jadi M-nya adalah berapa ini? 240 kurang 80X. Ini 3 fungsinya. Nah, kita bisa gambarkan, lanjutkan garis yang ini. N-nya masih 0, jadi setelah 0 ini ditambung 0 lagi. V-nya sekarang minus 80, tadinya 0, jadi loncat ke minus 80. Minus 80 kilonewton. M-nya 240 kurang 80X. Jadi kita coba masukkan saja. Masukkan X-nya 3, nilainya 0. Masukkan nilainya 6, X-nya 6, 480, min 480, 240 min 480, jadi min 240. Jadi begini, min 240. Oke. Terus untuk bagian BC kita buat lagi, yang ini aja yang saya hapus ya. Jadi fungsi ini sudah kita hitung, gambarnya sudah kita gambarkan di diagramnya. Kita hapus saja. Untuk bagian BC paling enak lihat sebelah kanan. Jadi gini, ada gaya 120 kN, lalu ada potongan begitu. Ini normalnya, ini geser, dan ini momen lenturnya. X-nya sekarang saya ambil dari kanan saja. Batasnya BC, jadi dari C ini sampai ke B 2 meter. 0 sampai 2 meter. Sigma Fx sama dengan 0, N-nya 0, nggak usah ditulis lagi, udah terlalu sering dari tadi. Kebetulan kita baru ninjau struktur balok saja, belum ada gaya apa-apa yang lain. Tidak ada gaya horizontal, jadi normalnya selalu 0. Nanti setelah ini kita tinjau struktur yang bentuknya portal, yang normalnya nanti ada. Jadi sigma Fy sama dengan 0, ada V ini dikurangi 120 sama dengan 0, jadi V-nya 120 kN. Terus sigma momen kepotongan sama dengan 0. Ada M ditambah 120 kali X ya. Sama dengan 0, jadi M-nya adalah
min 120 X. Ini kalau kita gambarkan, normalnya sih teruskan masih tetap 0 dari kanan, dari 0 sampai 2, jadi ini 0 aja terus. Gesernya konstan 120 positif. Jadi kalau ini 80, 120-nya segini lah gitu ya. Ini 120 ya. Ini minus 80 tetap, ini 120 konstan. Nah, momennya ini minus 120X, jadi kalau X-nya 0, nilainya 0. Yang kanan. Kalau X-nya 2, nilainya min 240, jadi nyambung ke sini. Itu, ya. Jadi ini adalah diagram gaya-gaya dalam dari struktur yang barusan kita kerjakan. Ini 80 kilonewton, ini 120 kilonewton. Reaksinya kebetulan ini 0, ini semua reaksinya ada di sini 200 kilonewton. Sudah balance oleh B saja. Normalnya 0 di sepanjang balok, gaya gesernya awalnya 0, kemudian di titik D itu berubah jadi min 80, terus konstan minus 80 terus dimanapun di sini, lalu berubah jadi 120, lalu diam lagi, gitu. Momen lenturnya juga demikian, 0 dulu dari A sampai D, dari D ke B berkurang secara linear, fungsinya tadi sudah kehapus yang tadi. Kemudian setelah itu kalau dibaca dari kiri bertambah secara linear, atau kalau dibaca dari kanan ya berkurang secara linear dengan fungsi ini. Jadi ini adalah diagram gaya dalamnya. Untuk balok ini dan gaya dalam di manapun kita bisa tinggal baca saja ke bawah berapa nilai gaya dalam di sembarang titik ini. Maksimumnya tinggal baca aja, ini maksimumnya 0, yang ini maksimumnya 120, ini maksimumnya 240. Ya, arahnya negatif.